Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Di sini saya akan memperkenalkan diri beserta rekan-rekan saya dan juga Ibu. Perkenalkan, nama saya Siti Marsito, saya dari program studi pendidikan ekonomi. Saya Dania Melisa dari program studi pendidikan ekonomi. Saya Dela dari program studi ekonomi. Saya Milka dari program prodi ekonomi. Saya Pascal Studi dari program pendidikan bidang studi ekonomi. Saya Nenda Putri Oledevi dari program studi pendidikan ekonomi. Baik, karena semua sudah memperkenalkan diri. Sekarang saya Nurahmidia Nasari, setidaknya biasanya dipanggil dengan Ibu Dian. Saya salah satu staf di Museum Kapuas Raya yang biasanya untuk membantu anak-anak yang berkunjung. Oke, baik. Oke, terima kasih. Dan untuk mengenai hal yang ingin diwawancarakan, apakah saya boleh bertanya sedikit? Boleh. Ya, misalnya, contohnya apa latar belakang dari didirikannya Museum Kapuas Raya, Bu? Boleh diceritakan sedikit mengenai latar belakang dari pendirian museumnya seperti apa? Latar belakangnya sih sebenarnya karena kan kita di sini kan ingin mengangkat budaya yang ada di Kabupaten Sintang. Setidaknya etnis yang ada di Kabupaten Sintang itu kan terbesar ada 3, yaitu Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Nah, jadi pemerintah Kabupaten Sintang itu bekerja sama dengan KIT Tropenmuseum Belanda mengambil ketiga etnis tersebut untuk dipamerkan di Museum Kapuas Raya. Selain itu, latar belakangnya juga ingin memperkenalkan budaya kepada para peserta didik ataupun masyarakat pada umumnya, seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, mengapa Museum Kapuas Raya sangat erat hubungannya dengan sejarah kemerdekaan, Bu? Boleh Dengan sejarah kemerdekaan? Ya. Mengapa Museum Kapuas Raya sangat erat hubungannya? Kalau sebenarnya itu mungkin yang pada rancangan burung Garuda mungkinan ya. Jadi untuk museum sendiri sebenarnya bukan museumnya yang erat hubungannya dengan kemerdekaan ataupun dengan lambang negara. Sebenarnya itu kerajaan Sintangnya. Karena lambang negara itu kan burung Garuda, artefaknya itu diambil dari Keraton Sintang atau Kerajaan Sintang. Tetapi perancangnya sendiri yaitu Sultan Hamid II itu pada saat perancangan pertama itu mengambil contoh-contoh burung Garuda yang ada di candi-candi Jawa, kemudian dibandingkan dengan artefak burung Garuda yang ada di keraton. Itu konon katanya menurut legenda itu merupakan gantungan gong sebagai barang hantaran Patih Lojender dari tanah Jawa untuk melamar Putri Dara Jawanti yang ada di Kerajaan Sintang, seperti itu. Maka sebenarnya untuk kemerdekaan RI sendiri sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Museum Kapuas Raya, tetapi sebenarnya lambang negaranya itu sendiri yang ada kaitannya antara Kerajaan Sintang dengan tanah Jawa. Itu sebenarnya. Ya, selanjutnya ya, Bu. Di mana tempat-tempat yang biasa paling digemari oleh masyarakat pada saat mengunjungi Museum Kapuas Raya? Misalnya di bagian biasa sih mereka kebanyakan di ruang kebudayaan. Karena di situ kan menceritakan irama kehidupan, jadi dari proses pernikahan, kemudian 7 bulanan sampai dengan proses kematian. Dan itu pun banyak pernak-pernik yang bisa dilihat di situ kan. Oke, selanjutnya kapan berdirinya Museum Kapuas Raya, Bu? Berdirinya itu sebenarnya 29 September 2004. Hanya diresmikannya berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Dr. Hannes Milton Crosby MSI yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Sintang beserta Direktur KIT Tropenmuseum Belanda itu pada tanggal 11 Oktober 2008 itu peresmiannya, tetapi ya didirikannya tanggal 29 September 2004. Oke. Selanjutnya, siapa yang mendirikan Museum Kapuas Raya? Pemerintah Kabupaten Sintang. Oke, pertanyaan terakhir ya, Bu. Ya. Bagaimana caranya agar benda di Museum Kapuas Raya tetap terjaga
dan terawat. Oh, jadi setiap tahunnya itu Museum Kapos Raya mengadakan kegiatan yang namanya konservasi koleksi. Jadi di situ dari kain tekstil, kain tenun, kemudian kayu, logam dan keramik itu memang diadakan pembersihan. Tapi teknik-tekniknya bermacam-macam. Jadi untuk pembersihan kain itu beda, kayu itu beda, logam beda, dan dengan peralatan alat-alat kimia. Seperti itu sih. Oke. Berarti semuanya itu sudah diatur dengan sedemikian Iya. rupa ya, Bu. Sampai pada akhirnya masyarakat bisa mengenal Museum Iya, Kapos betul. Raya. Oke, baik. Mungkin sekian. Kami Iya. ucapkan banyak terima kasih Iya, karena sama-sama. Ibu sudah meluangkan waktu. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 3 selaku ketua dan rekan-rekan saya Siti Marsito, Milka Sara, Nenda Putri, dan Paskalis Dodi serta Dela. Di sini kami menyimpulkan hasil dari observasi kami di Kesultanan Sintang serta kami melakukan wawancara terhadap salah satu staf yang berada di bagian lembaga kebudayaan yang sebenarnya sebagai pemandu di setiap wawancara. Kami melakukan wawancara di Museum Kapuas Raya Sintang. Dari hasil yang sudah kami ketahui, kami dapat menyimpulkan bahwa lambang negara sangat erat hubungannya dengan sejarah Kesultanan Kota Sintang dari rancangan awal Garuda Pancasila yang dilakukan oleh Sultan Hamid II Syarif Abdul Hamid Akbari berbentuk Garuda tradisional yang bertubuh manusia. Saya ulas sedikit rancangan awal Garuda Pancasila diadopsi dari burung Garuda lambang kerajaan negara Sintang, sehingga Garuda Pancasila yang diresmikan pada tanggal 11 Februari 1950 tanpa jambul dan posisi cakar masih di belakang pita. Selanjutnya kami juga melakukan observasi di Museum Kapuas Raya Sintang. Di situ kami mendapat informasi bahwa Museum Kapuas Raya Sintang sangat mengangkat kebudayaan, yaitu ada 3 kebudayaan yang ada, misalnya seperti kebudayaan Dayak, Melayu, serta Tionghoa. Mungkin sekian yang dapat kami simpulkan. Sekian dan terima kasih.